Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Arya Bima menyinggung soal pertanyaannya sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda. Kabarnya baik itu Mas Gibran, Mas Bobi masang-masang stiker ke rumah warga disuruh ataupun juga diminta. Itu instruksi dari DPP. Tapi banyak juga masyarakat yang mengatakan ketika melihat videonya nih, ini sepertinya bukan dari hati Mas Gibran, tapi ini hanya sekedar menjalankan perintah dari DPP. Mas Arya Bima, bagaimana menanggapinya? Iya, semua jajaran kader di struktural, di kader yang mendapatkan penugasan di eksekutif, ya, termasuk juga yang di legislatif, kemarin mendapatkan instruksi untuk mensosialisasikan keputusan DPP partai tentang pencalonan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Salah satu kegiatannya adalah mengenalkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Karena masih ada sekitar 15% masyarakat Indonesia ini yang belum kenal Pak Ganjar. Dan belum tahu kalau mencalonkan sebagai calon presiden. Betul, itu adalah instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk segenap jajaran 3 pilar partai mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo dengan berbagai aktivitas. Bisa door to door menempelkan stiker, bisa membagi kaos, bisa memasang spanduk, baliho, dan lain sebagainya alat peraga. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Mas Yuliantono sama persis juga yang dilakukan Gerindra. Bahwa hal yang sudah diputuskan oleh partai atau organisasi, tentu keputusan itu adalah mengikat kepada seluruh jajaran kader partai dan wajib ditaati dan melaksanakannya di lapangan. Ini penting, termasuk dalam hal ini adalah jajaran kader partai, Mas Wali Kota Gibran, Kota Medan. Mas Arya Bima, masih bersama dengan kami? Dalam kapasitasnya sebagai presiden, tentu tidak dalam kapasitas mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo. Jadi Pak Presiden Jokowi sekarang ini sudah sangat bijaksana jika memberikan senyuman dan pelukan mesra kepada semua calon presiden yang ada di jajaran KPU. Baik, Mas Arya Bima, itu kan Pak Presiden Jokowinya. Nah, bagaimana dengan Mas Gibran dan Mas Bobinya? Kalau Mas Hensat mengatakan nggak boleh sebenarnya seperti itu, ASN sudah ada aturannya masing-masing. Dan ini juga saat ini sedang beredar di media sosial video dari Mas Gibran, kemudian Mas Bobi yang mengajak masyarakat untuk datang ke lokasi tempat pemilihan suara, kemudian juga datang dan juga memilih Pak Ganjar Pranowo. Putus tadi. Ya, Mas Arya Bima, sudah bisa mendengar suara Halo. saya saat ini? Ya, Mas Arya Bima sudah bisa mendengar? Mulai dengar. Baik, oke. Mas, Halo. ya, Mas Arya Bima, silakan kemudian diberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Hensat tadi, bahwa yang dilakukan oleh Mas Gibran, Mas Bobi memasang stiker seperti itu menyalahi aturan, tidak boleh seperti itu. Apalagi ketika saat ini beredar juga di media sosial video dari Mas Gibran, Mas Bobi mengajak masyarakat untuk datang ke lokasi ke TPS dan juga memilih Pak Ganjar Pranowo. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah memang ada larangan. Tapi dia memakai baju partai dalam kapasitas pribadi, tidak kehilangan hak politiknya. Ini yang penting, dilarang menggunakan fasilitas misalnya di dalam pertemuan raker, kepala raker dinas, dia mensosialisasikan itu salah. Tapi tidak bisa dicabut haknya untuk mensosialisasikan, kecuali ya, ABRI. Ya. Tapi kalau dalam kapasitas pribadi, ya, seperti Pak Ganjar Pranowo sekarang ini boleh Sabtu Minggu dalam kapasitas pribadi, tapi dalam kapasitas gubernur pas hari Sabtu Minggu dia keluar, tentu harus seizin Mendagri. Ini yang menjadi aturan-aturan yang ada. Tapi kami taat soal itu. Kalau toh ada kritik-kritik, kita juga akan jelaskan ke publik. Tidak ada hal yang dilanggar dalam kapasitas pribadi. Ini penting dan tidak menggunakan fasilitas jabatan untuk mensosialisasikan. Iya. Nah, seperti halnya saya katakan tadi, dalam navigasi Mas Wali Kota, misalnya ada kehadiran Pak Prabowo sebagai Menham di Solo, ya harus ditemui, harus dikancani, harus makan, tidak ada soal, ya kan? Bahkan waktu Pak Prabowo ketemu relawannya, Mas Gibran juga ikut nunggui, tapi dia tidak ikut duduk, ada di situ.
Kok nggak ada yang protes, Mas Yulianto kok nggak protes waktu Mas Gibran dampingi Pak Prabowo menerima relawan Pak Prabowo di Solo? Nggak ada. Baik, Mas Arya Bima, sebentar. Apa bedanya? Kita dengarkan pendapat Mas Hensat. Mas Abe mungkin belum melihat videonya, di situ disampaikan kayak Mas Bobi mengatakan bahwa saya Bobi Nasution wali kota Medan gitu ya, kemudian mengajak memilih Pak Ganjar Pranowo, tentunya dengan menggunakan jabatan yang jelas seperti itu, artinya kapasitasnya sebagai wali kota tuh Mas Abe. Nah ini juga masukan juga untuk Bawaslu ya, mestinya Bawaslu segera melakukan penyempritan ini. Makanya menurut saya ini sebetulnya hanya gimmick drama politik yang dimunculkan oleh anak-anak presiden, karena tadi asal muasalnya saat ini Pak Jokowi menyadari bahwa parlemen itu tidak sekuat 8 tahun sebelumnya gitu ya. Kenapa saya sebutkan 8 bukan 9, karena di tahun pertama kan juga nggak terlalu kuat tuh Pak Jokowi parlemennya. Jadi karena kemudian dia menyadari bahwa parlemen saat ini hanya 46% saja ke dia, kemudian ditambah lagi pidato 16 Agustus lalu yang memohon belas kasihan quote and quote ya, bahwa saya ini nggak ngerti apa-apa, kemudian sering dibilang mohon maaf tolol dan lain-lain itu, ini adalah reaksi dari itu semua. Sehingga menurut saya offside ini, Mas Gibran dan Mas Bobi turun langsung sebagai ASN untuk mempromosikan Mas Ganjar Pranowo. Saya rasa itu nggak layak ya. Bahkan di videonya disampaikan bahwa jabatannya adalah wali kota Medan. Baik, gitu. Mas Arya Bima, itu apakah memang betul? Apakah termasuk juga perintah dari DPP membuat video seperti itu, atau mungkin jangan-jangan ini teknologi AI? Itu kan juga kita perlu tahu lebih lanjut lagi, Mas Arya Bima. Instruksi teknisnya tidak sedetail dari apa yang dilaksanakan masing-masing kader dengan berbagai improvisasinya ya. Tapi bahwa ada penyeragaman seperti tempel stiker dalam sosialisasi itu iya. Dan bagi kaos, karena sampai hari ini masih ada 15% rakyat Indonesia yang belum mengetahui tentang Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, bahkan juga belum kenal. Instruksinya adalah sosialisasi, ya, instruksinya. Ya kalau ada salah-salahnya nempel-nempel sedikit, saya kira itu hal yang wajar dan ini proses demokrasi. Tapi offside, Mas Bima. Tapi dinilai offside oleh Mas Hensat itu. Halo? Ya, ada mekanisme untuk menegur, misalnya itu ada hal yang dianggap keliru seperti Mas Hendy katakan, tidak boleh kita kemudian membela dengan cara-cara yang itu menyalahi aturan. Tentu semua juga menjadi proses pembelajaran bagi semua pihak di dalam kaitan sebagai pejabat publik. Mas Bobi pun juga akan ada hati ya, hal-hal yang memang itu kurang tepat atau kurang pas. Kalau offset saat ini kan juga belum masa kampanye. Bagaimana mau mendukung kampanye juga belum ada. Lebih tepatnya adalah sosialisasi. Karena memang yang saya pahami Mbak Putri, demokrasi yang dijalankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memang berbeda ya. Jadi artinya Ibu Mega tuh percaya sekali bagaimana demokrasi seharusnya bekerja tanpa kekuatan aparat. Dan waktu itu sudah dibuktikan pada saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, dia mempersilahkan Pak SBY untuk maju berkontestasi dengan dirinya. Kalau Ibu Mega saat itu menggunakan kekuatan aparatnya, saya yakin pasti nggak bisa itu yang orang yang namanya SBY maju untuk berkontestasi dengan dirinya. Makanya menurut saya apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dan Mas Bobi, saya yakin Ibu Mega juga pasti menegur itu gitu. Karena itu menggunakan kekuatan negara, kan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Bu Mega selama menjadi presiden waktu itu. Baik, Mas Henry, kita sampai di situ, kemudian juga Mas Arya Bima sampai di situ. Nanti kita akan di segmen berikutnya kita lanjutkan, kita akan bahas mengenai hasil survei mengenai elektabilitas dari calon presiden ini yang sejauh ini memang Pak Prabowo Subianto ini lebih unggul dibandingkan Pak Ganjar Pranowo. Bang Ferry bisa berikan tanggapannya juga mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali.